dikasih nilai sekian, emang gue pikirin. Prabowo Subianto mengaku tak ambil pusing soal penilaian yang diberikan oleh Anies padanya saat debat Capres di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 7 Januari 2024 lalu. Hal itu diungkapkan Prabowo saat hadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran Provinsi Riau di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024. Prabowo mengatakan, sebagai orang yang lahir di Jakarta, ia sangat menyukai bahasa Betawi dan kerap menggunakannya di berbagai kesempatan. Di hadapan ribuan relawan, ia menggunakan bahasa itu untuk merespons yang terjadi di debat Capres. Kemarin saya dapat penilaian dari seorang, ya kalian tahulah siapa yang memberi penilaian kepada saya kan? Saya dikasih penilaian berapa itu? 5 sama 11. 11 dari 100. Jawaban saya, jawaban seorang anak Betawi, kalau dari ente mah emang gue pikirin. Saya dari muda, saya pertaruhkan nyawa saya, naik gunung, turun gunung, masuk rawa, membela merah putih. Ya, dikasih nilai sekian, emang gue pikirin. Aku begini, aku ngomong dari hati aku. Tak pandai aku silat lidah. Tak pandai aku bohong-bohongan. Tak pandai aku omon-omon kosong. Sebelumnya, Anies memberikan angka rendah untuk kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia memberi nilai Prabowo 11 dari 100. Anies menyampaikan, kinerja Kemenhan tak optimal karena banyak kebijakan yang dianggapnya belum memihak pada prajurit TNI, misalnya pemberian tunjangan dan pembelian alutsista bekas. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu.